Halo semuanya, perkenalkan kami dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi akan memberikan pemaparan tentang Learning Management System atau LMS yang digunakan oleh Binawan University. Baik, dimulai dari definisi LMS. Apa sih LMS itu? LMS atau Learning Management System merupakan perangkat lunak sebagai sarana untuk pembelajaran berbasis online dan menganut sistem pembelajaran secara virtual. Jadi untuk segala pembelajaran yang sifatnya itu virtual, maka bisa disebut sebagai learning management system. Nah, karena di sini ada sistem nih, maka harus ada platformnya, harus ada perangkat lunaknya untuk mewadahi dari proses belajar mengajar tersebut. Nah, jenis-jenis LMS ini ada 3. Yang pertama adalah LMS for corporate, di mana digunakan untuk program pelatihan bagi karyawan, contohnya ada Skillsoft, ada SuccessFactors, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah LMS for education, digunakan untuk proses belajar mengajar, contohnya ada Moodle, ada Blackboard, dan sebagainya. Yang ketiga adalah LMS for retail. Jadi di LMS jenis ini, semua orang bisa membeli course dan belajar langsung pada platformnya. Contohnya ada Udemy, lynda.com, dan sebagainya. Nah, timbullah pertanyaan, mana sih jenis LMS yang akan atau yang dibutuhkan oleh Binawan University? Jawabannya adalah LMS for Education yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh, meningkatkan efektivitas pemanfaatan waktu karena dapat diakses di mana saja, dan tetap memiliki kualitas pembelajaran yang tidak kalah dengan cara tradisional. Poin ketiga ini sebenarnya adalah PR ya bagi Binawan, bagi kita semua. Bagaimana kita meskipun melakukan proses belajar mengajar itu secara online atau daring, namun kualitas pembelajarannya itu tidak kalah dengan cara tradisional. Quality controlnya itu tetap harus dilakukan. Nah, ada beberapa jenis platform LMS, dan di sini kami akan membandingkan 6 platform LMS. Yang pertama yaitu Moodle, di mana dia dirilis tahun 2002. Dia cara mengaksesnya adalah built-in dan web-based. Apa sih artinya built-in dan web-based? Built-in itu artinya platform ini harus diinstal pada device yang akan digunakan. Misalnya, Bapak Ibu ingin mengakses Moodle dari HP, maka Moodle-nya itu harus diinstal di HP. Dari laptop, berarti Moodle-nya itu harus diinstal di laptop, dan seterusnya. Kalau web-based, itu berarti Bapak Ibu hanya perlu membuka browser untuk mengakses si platform tadi, gitu ya. Jadi misalnya alamat dan berdasarkan dari alamat si platform. Misalnya Binawan punya platform LMS, lms.binawan.ac.id. Kalau dia web based, berarti kita buka browser, kita tuliskan alamat LMS tadi di kotak URL-nya. Kemudian tipe softwarenya adalah open source. Artinya apa? Open source itu berarti orang-orang bisa memberikan atau berkontribusi dalam pengembangan si Moodle ini, gitu ya. Jadi dia dikembangkan oleh suatu komunitas yang anggota komunitas tersebut itu bisa memberikan sumbangsi, bisa berbagi kode atau codingan di halaman komunitasnya. Keuntungan lain dari open source ini, kita sebagai masyarakat itu bisa memberikan saran dan proses pengembangan si platform ini tetap berjalan dengan baik karena dia membuka segala saran dari orang lain, ya, atau pihak lain. Forum diskusi antar penggunanya large and diverse user, artinya apa? Jadi di Moodle ini ada forum diskusi antar pengguna dan dia usernya yang menggunakan itu tidak hanya pengguna saja, bisa juga dari programmernya ikut memberikan jawaban dari forum diskusi tersebut. Dari programmer, dari penggunanya, dari mahasiswa, dosen, dan sebagainya itu terlibat dalam forum diskusi. Biayanya gratis. Yang kedua ada Edlink, tahun pengembangannya 2004. Cara mengaksesnya sama, yaitu built-in dan web-based. Perbedaannya ada di tipe softwarenya, yaitu dia closed source. Artinya apa? Edlink ini hanya dikembangkan oleh tim pengembang tertentu. Jadi ada tim pengembang Edlink yang dia sifatnya tertutup atau private, dan yang bisa mengembangkan dan tahu codingannya atau kode pengembangan dari si Edlink ini hanyalah tim tersebut.
orang lain tidak bisa mengakses. Tidak ada komunitas yang terbuka. Forum diskusi antar penggunanya juga tidak ada, biayanya gratis. Edmodo ini dikembangkan tahun 2008, cara mengaksesnya sama yaitu built-in dan web-based, tipe softwarenya closed source, sama seperti Edlink. Forum diskusinya tidak ada, hanya terdapat help center, biayanya gratis. Ada Schoology, dia dikembangkan tahun 2009, cara mengaksesnya ada built-in dan web-based, tipe softwarenya adalah open source, sama dengan Moodle. Forum diskusinya ada, large and diverse user, sama dengan Moodle juga nih, terdiri dari beragam user atau pengguna. Biayanya juga gratis. Oke, kemudian ada Canvas dikembangkan tahun 2011, cara mengaksesnya adalah built-in dan web-based, tipe softwarenya yaitu open source, sama dengan Schoology dan juga Moodle. Forum diskusinya tidak ada, adanya adalah guidance document. Biayanya gratis jika for education. Google Classroom dikembangkan tahun 2015, cara mengaksesnya sama, built-in dan web-based, tipe softwarenya closed source. Forum diskusinya ada ya, large and diverse user, biayanya gratis for education purposes. Nah, dari 6 platform tadi kami melakukan riset dan kami tentukan untuk menggunakan Moodle. Mengapa? Karena sebenarnya Moodle ini secara konseptual itu sudah ada atau sudah dibangun, sudah dicetuskan dari tahun 1970 oleh Bapak Martin Dougaimez. Ya, Pak Martin ini dari tahun 1970 itu sudah mengonsepkan bahwa dibutuhkan nantinya akan butuh nih learning management system gitu ya. Nah, tahun rilisnya itu baru tahun 2002, yang artinya proses pengembangannya itu sekitar 32 tahun sebelum dia rilis ke publik. Nah, lamanya waktu pengembangan ini yang menjadi pertimbangan cukup besar buat kami untuk menggunakan Moodle, karena ketika suatu produk itu sudah matang ya, konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa, maka ya akan bisa menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari universitas. Dan Moodle ini kami rasa bisa gitu ya untuk memenuhi kebutuhan dari Universitas Binawan. Nah, Moodle ini apa sih? Jadi Moodle ini adalah platform yang dibuat khusus sebagai sebuah sistem manajemen pembelajaran dengan prinsip social constructionist pedagogy. Apa sih artinya social constructionist pedagogy ini? Jadi begini, biasanya kalau di kelas yang konvensional, sumber pembelajaran, sumber informasi itu ada di dosen. Jadi dosen akan memberikan apa yang dia tahu kepada mahasiswanya. Nah, kalau social constructionist pedagogy, maka sudut pandang itu dibalik. Bukan sumber informasi juga, tapi lebih ke fokusnya itu ke objeknya atau ke mahasiswanya. Jadi dosennya itu memberikan semua bahan materi yang dia pelajari di platform Moodle-nya, di halaman Moodle-nya gitu ya. Jadi konsepnya itu semua dosen memberikan semua materi atau bahan ajar, dan dosen sebagai influencer atau memberi contoh bagaimana budaya belajar yang baik itu tetap tidak tergantikan dari seorang dosen gitu ya. Dan nanti mahasiswa yang akan aktif gitu ya, akan aktif untuk mempelajari sendiri dari materi yang sudah diberikan oleh si dosen. Nanti dosennya fungsi dosen itu akan berubah menjadi influencer atau dia yang akan mendorong mahasiswanya untuk bisa aktif. Dan mahasiswa ini tentunya secara budaya akan terbentuk keaktifan yang berasal dari diri sendiri. Begitu. Terima kasih.